Siang hari itu aku mendapatkan kabar kalau ada saudara yang meninggal dunia, yang rumahnya terletak di kampung sebelah desaku dan berjarak hanya 20 meter dari rel kereta api. Aku pun bergegas untuk membantu pemakamannya. Dan setelah semua selesai, aku pun segera pulang. Karena nanti malam aku harus membantu persiapan tahlilan di rumahnya. Dan yang pasti aku bakal pulang malam. Hingga pada malam ketiga, setelah aku dan saudara yang lain asik mengobrol ketika selesai tahlilan, waktu sudah menunjukkan setengah 10 malam. Aku pun berpamitan untuk pulang. Sebenarnya jalan menuju rumahku bisa lewat jalan kampung, namun berputar lumayan jauh, sekitar hampir 1 jam berjalan kaki, karena aku tidak membawa motor. Akan tetapi jika melewati rel kereta api hanya 20 menit, aku sudah sampai kampungku. Karena rasa ngantuk yang kurasakan, jadi malam itu aku putuskan untuk jalan kaki, melewati jalan setapak di pinggiran rel kereta api. Sebenarnya aku sudah biasa melewati jalan rel itu, tapi pada siang hari ataupun sore hari, karena masih banyak warga sekitar yang beraktivitas, walau hanya sekedar mencari rumput untuk pakan ternak di tanah kosong sekitar rel tersebut. Namun ketika malam hari, suasananya begitu sepi, ditambah angin malam yang membuatku sedikit bergidik. Hingga ketika di tengah perjalanan, aku melihat seorang wanita yang duduk di atas rel dengan rambut terurai dan kepala tertunduk. Tidak ada kecurigaan apapun. Dan ketika aku berjalan melewati wanita itu yang hanya berjarak sekitar 2 meter, aku melirik ke arah wanita tersebut. Sepertinya aku gak kenal wanita ini, namun kayaknya juga tidak asing. Dan baju yang dipakai sepertinya aku pernah melihat. Gumamku dalam hati. Sembari berjalan, aku sesekali masih menengok ke belakang, hanya memastikan wanita itu masih berada di tempatnya. Setelah aku berjalan agak jauh sekitar 5 meteran, ternyata wanita itu perlahan mengangkat wajahnya dan menatap ke arahku. Alangkah kaget aku dibuatnya. Wajah dengan penuh darah, hancur, dengan mata yang melotot hampir keluar. Seketika panas dingin aku dibuatnya. Jantungku berdegup kencang. Kakiku terasa lemas. Dengan susah payah dan sisa tenaga, aku berlari sebisanya hingga sampailah aku di jalan masuk ke desaku. Namun aku tetap berlari agar cepat sampai rumah. Setibanya aku di rumah, sejenak aku duduk di ruang tamu sembari mengatur nafas dan menenangkan diri. Akan tetapi kejadian tadi masih teringat jelas di mataku. Hingga akhirnya aku teringat bahwa wanita tadi adalah korban yang tertabrak kereta api beberapa hari yang lalu. Korban dengan kaki putus, kepalanya hancur. Karena kebetulan sore itu pukul 5 waktu kejadian, aku ikut menolong wanita tersebut. Bahkan aku sempat mengumpulkan batok kepalanya yang hancur dengan mata yang hampir keluar.
Bahkan aku tahu nama korban dari KTP yang aku temukan. Dia bernama Wulan. Aku ingat betul baju yang dikenakan serta tempat wanita itu menampakkan diri tadi adalah lokasi kecelakaan, di mana jasadnya tergeletak waktu terseret kereta api. Setelah tenang, aku putuskan untuk segera tidur karena besok aku ada kuliah pagi. Hari berganti. Ini adalah malam keempat. Aku tetap mengikuti dan membantu tahlilan di rumah saudaraku. Kali ini aku ditemani adikku yang masih duduk di bangku SMA. Setelah semuanya selesai sekitar pukul 9 malam, aku dan adikku berpamitan untuk pulang. Ketika kami berjalan menyusuri jalan setapak sebelah kanan rel, kami berpapasan dengan seseorang. Rasa kaget sempat menghinggapi, tapi perasaan kami agak tenang karena malam itu kami berpapasan dengan Mas Parto, penjaga palang pintu yang kebetulan pulang dari jaga. Setelah saling sapa, kami melanjutkan perjalanan. Malam ini memang jalanan agak licin karena hujan gerimis dari tadi sore. Terasa makin sunyi dan udara pun terasa semakin dingin mencekam. Suara kemeresek itu berasal dari balik pohon pisang yang berjajar dekat tembok pembatas yang berada di sebelah kananku. Dengan rasa sedikit penasaran, kami segera mengambil batu untuk bersiap melempar. Karena adikku bukan seorang penakut. Bahkan dulu adikku pernah melempari penampakan hantu korban kecelakaan di rel ini dengan batu kerikil. "Tenang saja mas, tidak ada apa-apa," ucap adikku sembari melemparkan batu ke arah pohon pisang tersebut. Selang beberapa menit kami berjalan, terdengar dengan jelas suara wanita yang menangis ketika mulai melewati jembatan kecil di jalur rel kereta api. Suara itu mirip seperti seorang wanita yang menangis, merintih kesakitan. Kemudian adikku menyalakan lampu senter untuk menyorot di sekeliling. Setelah beberapa menit, kami menajamkan penglihatan. Di sekitar ternyata memang benar tidak ada siapapun. "Sudahlah, tidak ada orang. Ayo pulang," ucapku. "Bentar mas, ada suara lagi," kata adikku sembari mengambil beberapa batu kecil. Namun kali ini aku tidak mendengar suara tersebut. "Sepertinya berada di sebelah kiri mas, di seberang rel kereta," sahut adikku. Rasanya hantu kemarin ini yang mengganggu, gumamku dalam hati. Akan tetapi ketika adikku mendatangi asal suara itu, ternyata tidak ada siapapun. Kemudian adikku kembali. Tak berselang lama suara itu terdengar. Kali ini suara itu seakan tertawa melengking. Namun sekejap suara itu perlahan menghilang karena ada suara klakson kereta api yang terlihat melintas dari kejauhan. Kami masih berdiri di jalan setapak samping rel dengan masih memegang batu, sembari menghadap kereta yang melintas di depan kami. Tiba-tiba di sela gerbong kereta api
kami melihat sosok wanita berwajah hancur, yang kali ini wanita itu berdiri menghadap ke arah kami dan hanya dibatasi kereta api yang melintas. Segera aku mengajak adikku untuk pulang karena aku merasakan bulu romaku merinding. Namun adikku tetap saja masih belum mau pulang. Dia seakan tidak terima kalau ada yang menakutinya, meski itu hantu sekalipun. "Bentar mas, sepertinya ada yang ngerjain kita," ucap adikku sembari melemparkan batu ke arah di mana sosok wanita tadi lenyap setelah kereta melintas jauh dan tidak ada penghalang lagi di depan kami. Suasana kembali sunyi dan dingin seakan menyeruak, menambah nuansa seram malam ini. Aku mengikuti adikku yang melangkah di mana sosok tadi terlihat. Kami berdiri di atas pondasi samping rel kereta api, sembari mengarahkan senter ke sekeliling. Namun tiba-tiba bau busuk mulai menyengat, padahal tidak ada sampah atau apapun di sekitar. Hanya ada tanah kosong dengan pohon pisang yang berjajar di sebelah pondasi. Ketika adikku menyerahkan lampu senter ke samping kanan, alangkah kaget aku dibuatnya. Itu di sebelahmu," teriakku sambil menahan takut. Adikku secara refleks mengarahkan senternya ke wajah wanita tersebut. Sungguh terlihat sangat jelas, mukanya hancur berlumuran darah. Separuh kepalanya berlubang, matanya melotot, dengan baju yang robek serta tubuhnya tidak karuan bentuknya. Sambil tertawa, tiba-tiba kepala wanita itu copot dari tubuhnya. Kami berdua pun berlari dengan kencang agar segera menjauh dari lokasi tersebut. Setelah beberapa saat sampailah kami di rumah. Kami segera mencuci kaki dan tangan, kemudian duduk di ruang tamu karena aku dan adikku tidak bisa memejamkan mata, dengan masih diselimuti rasa takut atas kejadian tadi. Hingga pada hari selanjutnya aku tidak lagi ikut tahlilan ke rumah saudaraku karena masih trauma dengan kejadian malam itu. Tak berselang lama dari malam mencekam itu, terdengar lagi berita kalau ada kecelakaan di lokasi rel yang sama, dan kabarnya tubuh si korban hancur, semua bagian tubuhnya terpisah. Terima kasih sudah mengikuti cerita misteri di channel Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.